Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar masuk ke bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Di pertemuan sebelumnya, terakhir kita di bab 1 sudah belajar tentang objek ilmu alam dan pengamatannya, sudah belajar tentang pengukuran, pengamatan, kemudian alat-alat ukur, dan sebagainya. Hari ini, di bab 2 ini, kompetensi dasarnya yaitu untuk KD 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian untuk KD 4-nya, 4.2, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, untuk peta konsepnya, seperti ini. Jadi kita akan bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dulu, lalu tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan klasifikasi 5 kingdom, yaitu ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dengan tujuan yang pertama. Siswa dapat membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Lalu yang kedua, siswa dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Untuk materi yang dibahas hari ini hanya kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, langsung saja ke materinya. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu yang biasa kita tahu ini kan ya. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, itu namanya makhluk hidup. Tapi selain makhluk hidup yang ini, ada juga benda yang lain. Kita pernah lihat batu, angin, kemudian cahaya matahari. Nah, apakah itu termasuk makhluk hidup? Yang seperti itu bukan termasuk makhluk hidup. Itu namanya benda tak hidup. Benda-benda yang tidak memiliki kehidupan, tapi ada di bumi, ada di dunia. Nah, selanjutnya makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu ya yang seperti kita ini. Lalu ada juga benda mati. Nah, apa bedanya nih benda tak hidup, makhluk hidup, dan benda mati? Tadi kalau benda tak hidup, ya contohnya seperti angin, air, kemudian tanah, batu, udara, ini semua unsur-unsur yang ada di muka bumi ini, tapi dia tidak memiliki kehidupan. Itu namanya benda tak hidup. Sedangkan makhluk hidup itu ya kayak kita, hewan, tumbuhan, ya kita namanya makhluk hidup. Kita memiliki kehidupan. Nanti kita bahas apa aja ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup dan juga benda mati. Kalau benda mati ini makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya meja, kursi, kertas, karet, benang, kain, dan sebagainya. Ini dari apa awalnya? Meja, kursi, kertas ini kan awalnya itu dari kayu. Kayu itu berasal dari pohon. Pohon itu adalah makhluk hidup. Tapi ketika mereka sudah jadi benda ini, benda mati, mereka sudah tidak hidup lagi. Makanya benda mati itu disebut sebagai makhluk hidup yang sudah mati. Jadi benda mati dan benda tak hidup ini beda. Kalau benda mati ini pernah hidup dulunya, terus mati. Tapi kalau benda tak hidup ya emang nggak pernah hidup. Makanya namanya benda tak hidup, karena tidak pernah hidup. Tapi kalau mati itu kan karena pernah hidup, gitu ya. Semua yang hidup akan mati. Berarti mati ini miliknya si yang hidup. Sedangkan yang tak hidup itu karena dia tidak pernah punya kehidupan, jadi namanya tak hidup. Begitu ya. Oke, berikutnya. Sekarang kita bahas ciri-ciri dari makhluk hidupnya supaya makin jelas apa bedanya makhluk hidup dengan benda tak hidup dan juga benda mati. Yang pertama kalau dia makhluk hidup itu pasti bernapas, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, manusia ini bernapas menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Begitu juga hewan dan tumbuhan. Untuk proses respirasi ya. Nah, ketika menghirup udara ini, manusia melalui apa? Melalui hidung, menghirup udaranya, kemudian di paru-paru terjadi pertukaran gas, lalu dikeluarkan lagi, bisa melalui mulut, bisa melalui hidung. Seperti itu. Sedangkan hewan, dia itu punya organ pernafasan yang berbeda-beda setiap hewan. Kalau misalnya burung, mungkin dia punya trakea, tapi nggak semua hewan punya trakea. Kalau ikan, bernafasnya dengan insang, seperti itu. Jadi beda-beda. Nah, untuk tumbuhan, dia ini bernafasnya menggunakan stomata.
Ya, stomata itu adalah lubang-lubang yang tertutup dan terbuka ketika dibutuhkan adanya di daun, tepatnya di lapisan epidermis. Seperti itu. Nah, untuk proses pernafasan di sini terjadi proses pengubahan gula dan juga oksigen. Ini diubah menjadi uap air, karbon dioksida, dan juga energi. Jadi, ketika bernafas itu kita perlu gula. Gula ini asalnya dari mana? Dari makanan. Dari kayak nasi, karbohidrat, kemudian gula yang emang gula asli seperti kita minum teh manis itu kan ada gulanya. Nah, itu berfungsi untuk membantu proses pernafasan. Jadi ini si gula sama oksigen yang kita hirup itu masuk, kemudian keluarnya yang keluar adalah yang dibuang adalah air, uap air, karbon dioksida, udaranya, lalu energi. Jadi ketika kita menghembuskan nafas itu juga mengeluarkan energi. Makanya napas doang aja bisa capek. Nah, H2O ini buktinya apa? Kalau misalnya kita menghela nafas di kaca, di jendela gitu, gitu ya. Kemudian ada embun-embun gitu. Nah, itu bukti bahwa ketika kita melakukan pernafasan itu keluarlah uap air. Lanjut, yang kedua, ciri kedua adalah memerlukan nutrisi. Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, semuanya memerlukan nutrisi, perlu makanan. Manusia ini makanannya kalau di Indonesia 4 sehat, 5 sempurna ya. Nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan susu. Ada juga air dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Kalau hewan, hewan juga perlu makanan, tapi tergantung jenis hewannya. Ada hewan yang makan tumbuhan atau yang kita sebut sebagai herbivora, ada hewan yang makannya itu daging atau yang kita sebut sebagai karnivora, dan ada juga hewan yang makan tumbuhan dan daging. Bukan makan segala ya, makan tumbuhan dan makan daging. Itu namanya omnivora. Nah, lalu untuk tumbuhan, apa yang dimakan tumbuhan ini? Dia itu membuat makanannya sendiri. Jadi dia masak. Masaknya di mana? Di daun. Nah, di daun ini kalau mau masak supaya bisa dapat makanan, masak itu butuh kompor kan kalau mereka si tumbuhan ini butuhnya cahaya matahari, karbon dioksida dan juga air. Lalu masak tuh di daun. Setelah masak, hasilnya makanannya adalah oksigen dan glukosa. Nah, oksigen ini bisa kita nikmati juga, sedangkan glukosa menjadi cadangan makanan yang mereka disimpan atau digunakan seperti itu. Lalu yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia dari bayi sampai dewasa pasti tumbuh, pasti berkembang. Meskipun setiap anak tumbuh dan berkembangnya ini beda-beda, tapi manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Begitu juga hewan. Tadinya telur, jadi menetas, lalu jadi anak ayam, lalu jadi induk ayam, seperti itu, dan seterusnya. Hewan-hewan yang lain juga sama. Dari bayi kecoa, dari telur kecoa, kemudian jadi bayi kecoa, jadi induk kecoa, dan seterusnya. Lalu untuk tumbuhan, di sini sama juga, dia tumbuh dan berkembang. Ini kacang kedelai ya. Pohon kacang kedelai mulai-mulanya dari biji kedelai, kemudian jadi kecambah, kecambah, tumbuh, 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 lalu jadi pohon. Nanti pohonnya berbuah. Buahnya adalah si biji kacang kedelai lagi. Lalu biji kacang kedelainya bisa ditanam lagi dan terus seperti itu. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yang keempat adalah bergerak. Ini yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Kalau benda mati itu sudah tidak bergerak, tapi kalau makhluk hidup masih bergerak. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya bergerak. Mungkin kalau manusia dan hewan kita sudah sering lihat bergeraknya seperti apa, karena ada kelihatan perpindahan posisinya. Tapi kalau tumbuhan bergeraknya kayak gimana sih? Kalau tumbuhan ini bergeraknya itu tergantung dengan stimulus atau rangsang. Jadi misalnya tumbuhan dari kecambah, kemudian mataharinya itu terbit di sebelah timur kan, matahari terbit di sebelah timur. Misalnya timurnya di sebelah kanan sini. Kecambah yang ada di sini, nanti kalau sudah besar, dia itu tumbuhnya akan mengikuti arah datangnya cahaya, jadi belok. Padahal kan bisa aja kecambahnya itu lurus ke atas. Kenapa kecambahnya belok menghadap matahari?
karena dia bergerak mencari sumber cahaya di mana si tumbuhan itu kan butuh cahaya. Seperti itu. Lalu contohnya lagi ini, tumbuhan timun-timunan, keluarga timun-timunan seperti timun suri, kemudian semangka, melon, timun biasa. Nah, itu kan mereka adalah tanaman-tanaman merambat yang kalau dekat dengan suatu benda, maka dia akan merambat dan hidup di benda yang dekat sama dia itu. Gitu. Nah, kenapa bisa dia jalan ke situ? Kan masih banyak jalan yang lain, karena dia melihat bahwa di situ ada tempat yang bisa dihinggapi. Gitu. Jadi dia bisa nempel di situ aja seperti itu. Jadi tumbuhan ini bergeraknya tidak secara langsung. Dia bergerak tapi tidak berpindah tempat. Bedanya tumbuhan sama manusia dan hewan. Begitu ya. Selanjutnya yang kelima, peka terhadap rangsang atau stimulus. Nah, manusia ini peka terhadap rangsangnya seperti ini. Misalnya dicubit, pasti bilang, "Au, sakit." Gitu. Atau kalau ada cahaya, siang-siang nih, cahayanya kan terang banget tuh panas, silau. Kalau silau matanya pasti pengennya menutup gitu kan ya, pupilnya mengecil lalu matanya inginnya tertutup gitu. Makanya kalau siang kan ngantuk karena cahayanya terlalu terang jadi matanya ingin tertutup, jadi ingin tidur gitu. Karena kita peka terhadap rangsang. Jadi itu manusiawi ya. Terus hewan, contohnya di sini bunglon. Misalnya bunglon itu merasa terancam. Jadi kalau dia merasa terancam, dia udah tahu tuh apa yang harus dilakukan, yaitu mengubah warna tubuhnya. Bunglon itu bisa berubah warna tergantung bunglonnya dan cuma beberapa warna. Nggak semua bunglon bisa berubah ke semua warna. Jadi dia akan mencari tempat yang bisa dia tinggali dan berubah warnanya itu sesuai sama kemungkinan dia bisa. Jadi misalnya dia bisa berubah warna hijau, jadi dia nempel di daun, selalu gitu. Atau misalnya warna coklat ke batang pohon dan seterusnya. Lalu tumbuhan, di sini contohnya adalah putri malu. Putri malu ini peka terhadap sentuhan. Jadi kalau misalnya dikasih sentuhan, maka dia daunnya akan menguncup seperti ini. Jadi baik manusia, hewan, dan tumbuhan itu ciri-cirinya kita peka terhadap rangsang. Selanjutnya, yang keenam, beradaptasi. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya beradaptasi. Manusia ini adalah makhluk yang paling ahli dalam beradaptasi. Jadi misalnya manusia ini kita waktu kecil kan kita belum bisa ngomong tuh ya. Baru lahir kita belum bisa bicara, kemudian kita diberikan tekanan untuk harus bisa berbicara. Kita diajarin cara bicara, cara jalan, cara makan. Itu kan banyak tekanannya sebenarnya. Tapi kita bisa beradaptasi, oh gini cara makan, oh gini cara bicara, oh gini cara jalan. Akhirnya kita ahli dan bisa bicara, bisa jalan, bisa makan sendiri. Lalu semakin lama sekolah, kita belajar 1+1 itu 2, awalnya susah, tapi lama-lama bisa 1000 kali 2000 gitu. Dan seterusnya. Kita ahli dalam beradaptasi. Makanya kalau misalnya sekarang merasa sulit untuk belajar, nggak apa-apa, dinikmati aja, itu namanya proses. Karena nantinya pasti akan terasa lebih mudah, sama seperti kita belajar 1+1 tadi. Dulu mungkin susah banget buat ingat kalau 1+1 2, tapi mungkin nanti 1+1 2 itu kan lama-lama jadi mudah. Yang kata Allah, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu. Oke, kembali ke sini. Selain manusia, hewan juga melakukan adaptasi. Hewan mampu beradaptasi. Jadi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain itu kan punya ciri-ciri kehidupan yang beda. Jadi ada hewan yang adanya di air, ada hewan yang adanya di darat, dan seterusnya. Adaptasi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi ini adalah adaptasi bentuk tubuh dari suatu makhluk hidup untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Contoh, burung. Nah, di sini burung itu punya paruh yang beda-beda. Padahal sama-sama burung, sama-sama kelompok unggas. Tapi kenapa bisa burung itu punya paruh yang berbeda-beda? Karena mereka harus beradaptasi dengan apa yang mereka makan. Kayak ini, burung pipit dengan burung elang itu makanannya beda kan. Kalau burung pipit itu makan biji-bijian, kalau burung elang itu makan daging. Kalau makan biji-bijian dengan makan daging, pasti harus lebih tajaman
paruh dari burung yang makan daging gitu kan. Makanya si elang ini lebih lancip, lebih tajam, kemudian lebih kokoh gitu. Karena apa yang dimakan itu lebih keras seperti itu. Jadi kalau adaptasi morfologi ini adaptasi bentuk ya, bentuk tubuh yang bisa kita amati. Kalau adaptasi fisiologi adalah adaptasi fungsi tubuh dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi dia itu fungsi dari organ-organ yang tidak tampak. Kalau morfologi tadi kan organ-organnya itu tampak, seperti paruh, kemudian kaki, dan seterusnya, gigi juga. Tapi kalau adaptasi fisiologi ini fungsi dari organ tubuh yang tidak terlihat, fungsinya itu buat apa? Itu namanya adaptasi fisiologi. Contoh, hewan ruminansia ya atau sapi contohnya, sapi itu punya 4 buah lambung. Nah, kenapa bisa hewan seperti itu punya 4 buah lambung, padahal manusia hanya punya 1 lambung? Itu ada fungsinya. Jadi, ketika dia makan, kemudian diolah, disimpan dulu ke lambungnya yang satu, kemudian bisa dimakan lagi, itu sebagai cadangan makanannya. Gitu. Jadi kalau misalnya si sapi itu terlambat dikasih makan atau dia nyari makan itu susah, dia masih punya makanan di lambungnya itu. Lalu selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Kalau adaptasi tingkah laku ini adalah adaptasi sikap dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya, manusia itu kalau dikejar hewan buas, apa yang kita lakukan? Lari gitu kan ya. Nah, itu adaptasi tingkah laku. Jadi tingkah laku kita adalah ketika ada bahaya kita lari. Atau ketika kita merasa takut kita bersembunyi dan seterusnya. Nah, untuk hewan, contohnya itu seperti cicak. Kalau cicak merasa dalam bahaya, maka dia memutuskan ekornya. Atau seperti tumbuhan. Kalau tumbuhan itu misalnya di pucuk malam tadi, kalau misalnya dia ada yang menyentuh, ada stimulus, ada rangsang, maka dia akan menunjukkan daunnya. Dan seterusnya. Itu dia morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Bisa dibedakan ya. Sekali lagi, morfologi itu adalah adaptasi bentuk tubuh yang bisa dilihat. Kalau fisiologi ini fungsi tubuh, jadi organ-organ dalam tubuhnya. Kalau tingkah laku ini adalah sikapnya. Gitu. Selanjutnya yang ketujuh, berkembang biak. Nah, baik manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya berkembang biak. Berkembang biak ini prosesnya ada yang namanya perkembangbiakan vegetatif dan ada juga perkembangbiakan generatif. Kalau perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang tidak didahului perkawinan atau peleburan sel kelamin. Jadi dia bisa dilakukan oleh perorangan gitu ya. Jadi cuma satu tumbuhan aja dia bisa melakukan perkembangbiakan vegetatif. Contohnya bertunas, kemudian akar tinggal, dan stek batang. Masih banyak lagi seterusnya. Kalau perkembangbiakan generatif, ini perkembangbiakan yang didahului oleh perkawinan atau peleburan sel kelamin. Contohnya itu penyerbukan, kemudian ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Kalau penyerbukan ini terjadinya pada tumbuhan, jadi dia itu pertemuan antara putik dan benang sari. Jadi jatuhnya benang sari ke kepala putik. Kalau ovipar ini adalah proses perkembangbiakan pertemuan sel kelamin dengan cara perkembangbiakan itu bertelur. Kalau ovovivipar hasil perkembangbiakan itu dengan cara bertelur melahirkan. Kalau vivipar dengan cara melahirkan. Selanjutnya yang ke-8, yaitu mengeluarkan zat sisa. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya mengeluarkan zat sisa. Kalau sudah tidak diperlukan oleh tubuh, kita keluarkan. Ada yang namanya prosesnya itu ekskresi, kemudian ada juga defekasi, lalu ada ekspirasi, dan juga gutasi atau transpirasi. Kalau ekskresi ini adalah proses pengeluaran sisa metabolisme berupa cairan seperti urin dan keringat. Jadi metabolisme ini proses perombakan darah ya yang terjadi di ginjal. Nah, ketika ada sisa perombakan darah yang sudah tidak dibutuhkan lagi, maka itu dibuang. Nah, dibuangnya itu berupa urin dan juga keringat. Kalau defekasi ini adalah pengeluaran sisa pencernaan berupa feses atau kotoran. Nah, jadi kalau kita makan,
kan banyak nutrisi yang diserap oleh tubuh. Ketika nutrisinya sudah tidak lagi dibutuhkan, sudah tidak ada lagi nutrisinya, maka itu sisanya dibuang dalam bentuk feses atau kotoran. Kalau ekspirasi, ini adalah pengeluaran sisa respirasi atau pernafasan berupa karbon dioksida dan juga bersama dengan uap air. Jadi ini dibuang. Lalu gutasi ini adalah pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. Kalau misalnya tumbuhan itu kan melakukan fotosintesis membutuhkan air, tapi ketika airnya itu berlebihan, maka dia akan dibuang. Seperti itu. Jadi ini untuk yang tiga ini, pengeluarannya bisa dilakukan oleh manusia dan hewan, dan gutasi ini bisa dilakukan oleh tumbuhan. Lanjut. Jadi kita bisa bedakan antara hewan dan tumbuhan ya. Tadi di tujuan kan kita harus bedakan ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu sama-sama bernafas, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang, bergerak, peka terhadap rangsang, beradaptasi, berkembang biak, serta mengeluarkan zat sisa. Lalu yang bedain apa? Yang pertama, kalau hewan itu dapat berpindah tempat. Sama-sama bergerak hewan tapi dapat berpindah tempat. Kalau tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, tapi bergerak. Lalu hewan ini tidak dapat membuat makanannya. Kebanyakan hewan ya. Sebagian besar hewan itu tidak membuat makanan sendiri. Sedangkan tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri atau yang kita sebut sebagai fotosintesis. Lalu hewan ini mempunyai saraf. Jadi ada saraf-sarafnya sehingga dia merasa sakit, kemudian dia berlari, kemudian dia bisa kalau kucing gitu ya kupingnya bergerak-gerak karena ada sarafnya. Kalau tumbuhan itu tidak ada sarafnya. Lalu hewan ini tidak memiliki klorofil. Sebagian besar hewan tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, kalau tumbuhan punya klorofil, jadi dia punya zat hijau daun. Karena daun itu kan punya tumbuhan. Nah, jadi itu dia materi kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup di bab 2. Pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan masih di bab 2 di materi klasifikasi 5 kingdom. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.